nggak percaya ya, kayak beneran nggak sih gitu kan. Soalnya pas daftar juga masih iseng-iseng nyoba gitu. Iseng-iseng berhadiah 400 Ya. orang yang sudah mengikuti untuk 3 program ini. Di sana ambil S2, mau ambil S3 lagi di Taiwan boleh, menikah sama orang Taiwan boleh. Aku udah packing baju sih. Udah langsung packing baju, iya mau ikut. Tiga, dua, satu, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dear friend, nih balik lagi dengan saya Nadia Safitri. Dan kita udah lama banget nggak ketemu dari kayaknya kemarin-kemarin ada siapa sih? Kak Kresna ya? Kak Kresna, Kak Ani. Dan hari ini itu balik lagi ke saya. Dan di sini saya ditemenin sama Kak Malika, sama saya manggilnya Pak apa Mas nih? Mas saja. Oh, Mas aja. Ya. Kita seumuran lah ya. Sama Mas Reja, boleh plus. Yes, jadi hari ini sebetulnya kita kedatangan Kak Malika sama Mas Reza, sebetulnya ada sesuatunya nih ceritanya. Jadi di bio ini sedang ada program yang namanya International Talent Circulation Base atau Intake Base. Betul kan? Betul. Oh ya, takutnya gue salah ngomong gitu ya. Nah, jadi International Talent Circulation Base ini adalah salah satu program kerjasama dari kampus-kampus Indonesia dengan kampus-kampus Taiwan, gitu ya, Mas Reza ya. Dan salah satunya ini Mas Reza sebagai? Saya sebagai project manager Asik. yang ada di Jakarta. Project manager dari program ini ya. Dari program ini. Oke, jadi kita ngundang Mas Reza supaya kita lebih tahu dan lebih kenal tentang program ini. Iya nggak? Ya. Mas Reza mah kalem banget ya. Nah, jadi kalau saya tidak keliru ya Mas Reza, di program ini tuh dimulai dari 2023 gitu kan, dengan tujuannya mengenalkan International Industry and Talent Education Special Program atau Intense Program yang ditawarkan oleh kampus di Taiwan. Betul. Nah, kalau boleh tahu detailnya kayak gimana sih Mas? Kita langsung ke programnya aja kali ya. Langsung ke programnya. Iya. Ya, jadi untuk detail programnya itu kuliah. Jadi untuk detail, belibet. Nggak apa-apa. Deg-degan sih memang. Untuk detail programnya itu kuliah plus magang plus kontrak kerja. Oke. Untuk durasinya 2 tahun perkuliahan, kontrak kerja, lulus kontrak kerja. Nah, kontrak kerjanya itu durasinya adalah sepanjang mereka mendapatkan beasiswanya. Jadi misalnya mereka mendapatkan beasiswa selama 2 tahun, artinya mereka harus kontrak kerja selama 2 tahun. Oke, berarti program ini tuh sebetulnya kerja sama Taiwan, di mana nanti teman-teman yang ikutan program ini akan kuliah lagi. Betul. Kemudian akan melakukan proses pemagangan. Betul. Dan melakukan kerja setelah lulus. Betul. Nah, kalau boleh tahu berarti kuliahnya kan ini tuh meneruskan. Kuliahnya S1 atau S2? Ya, jadi program ini kuliah lanjutan bagi mahasiswa lulusan diploma 3. Oke. Ataupun S1 gitu. Jadi kami punya 3 program unggulan. Oh, boleh dijelaskan programnya apa? Jadi untuk yang diploma 3 ke S1 kami sebutnya 2 years bachelor. Jadi itu mahasiswa mau dari teknik ataupun IT, kemudian mau ambil lagi dengan jurusan yang sama ke Taiwan, itu bisa menggunakan program 2 years bachelor ini. Selanjutnya ada post bachelor. Itu program di mana mereka sudah lulus S1 di sini, kemudian melanjutkan kembali S1 di sana dengan berbeda jurusan. Jadi misalnya mahasiswa tersebut
ketika mereka di S1 di sini ternyata mereka punya keinginan lain untuk belajar lebih lagi punya passion dengan lain gitu punya ya. passion lain seperti itu. Jadi mereka bisa ambil lagi S1. Untuk durasinya tetap sama, 2 tahun kuliah, Oke. kemudian lulus 2 tahun kontrak kerja. Oke. Berarti kuliahnya juga singkat ya sebetulnya. Iya, kuliahnya singkat. Bener-bener yang cuma 2 tahun karena Betul. kan sepemahamannya kita di Indonesia nih S1 itu 4 tahun. Berarti ini programnya ada yang D3 sama S1, di mana kalau D3 itu meneruskan, kalau yang S1 itu kuliah dengan jurusan yang berbeda. Ya, jadi Oke. mereka studi lanjut juga, cuma mereka mengambil jurusan yang berbeda. Oke. Kenapa bisa singkat? Karena nanti penyamaan kurikulum kan, karena mereka udah pernah kuliah di sini, jadi dilihat kurikulum yang sama. Nah, nanti mereka tinggal ngambil beberapa SKS. Berarti konversi ada ya. konversi. Makanya kuliahnya cuma 2 tahun. Oke. Kayak mungkin yang umum kali ya, kayak bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Iya. Oke, paham sih. Nah, kalau saya nggak salah juga nih, dari tadi kan sudah dijelaskan ada 2 program ya. Satu lagi Oh, ada, ya, satu ketinggalan lagi. satu. Kami ada program untuk yang master. Jadi mahasiswa lulusan S1 melanjutkan studi untuk S2. Gitu. Tapi dengan program yang sama ya, kuliah, magang, dan kerja. Iya, untuk skema programnya sama. Oke. Ditambah untuk yang S2 ini mereka harus melakukan yang namanya tesis. Oke. Kalau yang S1 nggak tesis, nggak skripsi. S1 nanti tidak perlu tesis atau tidak perlu skripsi. Jadi mereka udah magang kemudian ya. Berarti ada, kalau misalnya kan di Universitas Bina Insani ini kan kebanyakan, nggak kebanyakan, almost semuanya S1. Berarti bisa mengikuti di program yang kedua sama yang 3, di mana mereka bisa melanjutkan dengan jurusan yang berbeda atau melanjutkan dengan masternya gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Ih, menarik ya. Masanya bisa buat S3 nggak? Mungkin bisa ditambahin programnya jadi 4 gitu ya, buat yang S3 gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu tadi ada 3 program yang memang ditawarkan gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih strategi yang memang dilakukan sama dari Intake Base ini untuk menyaring mahasiswa atau alumni-alumni ke sana gitu? Ya, jadi strateginya kami kerjasama dengan universitas-universitas yang memang sudah bekerja sama dengan kami. Dari kerjasama itu kami melakukan yang namanya sosialisasi dengan mahasiswa dan alumni, dibantu dengan staf atau pegawai yang ada di universitas yang ada di Indonesia tersebut. Kemudian dari sana kami akan menyaring, melihat mereka dari keinginannya mereka, apakah mereka benar-benar punya passion untuk melanjutkan studi ke luar negeri atau tidak. Kemudian disaring kembali dokumennya, apakah sudah mencukupi atau belum, gitu. Kemudian kami juga biasanya buatkan coaching klinik. Jadi kami buatkan grup coaching klinik. Jadi mahasiswa atau alumni bebas bertanya dengan kami. Dan juga di samping itu kami punya grup besar. Biasanya tiap pembukaan kami buatkan grup WhatsApp, grup besar di WhatsApp. Untuk saat ini kita buka di Fall 2026. Jadi kami ada grup besar untuk Fall 2026. Mahasiswa siapapun mahasiswa alumni di Indonesia bisa join ke grup. Oke, berarti dari penjelasan yang tadi disampaikan, sebetulnya program ini tuh sangat-sangat terbuka buat seluruh mahasiswa yang mau lulus atau yang sudah menjadi alumni gitu ya? Ya, betul. Nah, ada batasan umur gak sih? Untuk program ini memang kita tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur, tetapi nanti kembali lagi penentunya nanti dari universitas dan dari perusahaan ketika interview. Oke, berarti kalau misalnya saya ngikutin ceritanya nih, berarti yang harus dilakukan adalah kita daftar dulu ke universitasnya buat ikutan program ini, gitu nggak sih? Untuk Atau langsung? mendaftarnya bisa melalui website kami. Kami ada website
intakebase.csu.edu.tw. Oke. Jadi teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu melalui website. Kemudian masukkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah itu mereka akan dipanggil untuk interview. Oke, berarti ada interview sendiri ya. Betul. Jadi ada step by step buat ngedaftarnya. Betul. Dan kampus pun maksudnya membebaskan siapapun boleh ikut gitu ya. Betul. Asal terdaftar kerjasama. Ya, jadi untuk yang mendaftar bisa siapa aja, mahasiswa bisa mendaftar. Melalui Harus MOU website. dulu? Nggak harus? Tidak harus. Jadi MOC kami itu memang bekerja sama dengan universitas untuk bisa kami mensosialisasikan ke universitas tersebut. Kalau misal pun memang belum MOU-an, itu menjadi salah satu peluang buat buka MOU ya, antara Intakbase sama kampus si pendaftar. Betul. Keren banget. Terus ini kan memang dari 2023 nih. Udah berapa banyak sih Mas yang udah daftar program ini? Meskipun kami establishnya di 2023, tapi untuk pembukaan pendaftarannya kami mulai di 2024. Oke. Jadi kemudian dari 2024 sampai terakhir di fall 2025 itu sekitar kisaran di 400-an sekian. 400 Ya. orang yang sudah mengikuti untuk 3 program ini, baik D3, S1 ataupun nanti Magister. Ya nggak sih? Betul. Wow, keren banget. Tapi kalau misalnya sekarang kan lagi hot isu tentang LPDP nih, ya nggak sih? Nah, ada nggak sih yang harus kan kalau di LPDP nih harus mengabdi ke negara. Kalau kita nih ikutan program ini, itu gimana? Apakah memang harus mengabdi juga kah atau seperti apa? Boleh dijelasin? Baik. Jadi karena program ini diberikan beasiswa oleh Taiwan, pihak Taiwan, baik itu dari perusahaan, dari pemerintah Taiwan, dan dari universitas. Oleh karena itu, ketika mereka sudah lulus dari universitas tersebut, mereka diwajibkan untuk istilahnya ikatan dinas. Oh, ada ikatan dinas juga? Ya, dengan perusahaan. Perusahaan yang ada di Taiwan. Yang ada di Taiwan. Wow, berarti ketika ikutan program ini udah mah kuliah gitu ya. Aduh, saya Sundanya keluar ini. Udah mah dikuliahin gitu kan. Terus dikasih kesempatan untuk magang di perusahaan dan juga dikasih kesempatan untuk bekerja. Setelah itu, setelah selesai kan kalau ikatan dinas tuh 2N+1 gitu ya. Nah, setelah selesai ikatan dinasnya ini gimana nih? Apakah memang dilanjut atau memang ya udah diharuskan untuk kembali ke Indonesia? Baik. Jadi untuk ikatan dinas durasinya adalah sepanjang mereka mendapatkan beasiswanya. Jadi misalnya mereka mendapatkan beasiswa selama 2 tahun, mereka wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2 tahun. Nah, setelah itu mereka dibebaskan mau ambil kuliah lagi misalnya mereka di sana ambil S2, mau ambil S3 lagi di Taiwan boleh, menikah sama orang Taiwan boleh. Itu kayaknya tujuannya sih, bukan ya? Ataupun pulang ke Indonesia. Oke, berarti tidak ada ketentuan yang mengikat gitu ya, kecuali yang mengabdi tadi 2 tahun di perusahaan Taiwan. Betul. Keren banget. Dan lebih kerennya nih Mas, lebih kerennya nih, kita kedatangan juga teman-teman salah satu yang lolos ya dari segala administrasinya, kemudian ada interviewnya dan lain sebagainya. Kita kedatangan salah satu yang lolos, Kak Malika nih, boleh aplaus. Gimana Kak Malika? How you feel? Kalau ditanya rasanya gimana sih, awal-awal kayak nggak percaya ya, kayak beneran nggak sih gitu kan. Soalnya pas daftar juga masih iseng-iseng nyoba gitu. Iseng-iseng berhadiah. Oh iya, BTW Kak Malika ini lulusan tahun berapa sih di Bina Insani? Aku Bina Insani lulusan tahun kemarin 2025. Baru banget teman-teman, dan udah lulus buat lanjutin. Ikutan program yang mana? Aku ikut yang S1 lagi, post baccalaureate. Oke, berarti ngambil jurusan sipil.
sipil ya, dari informatika ke sipil, tapi nggak apa-apa sih, knowledge-nya kan jadi jauh lebih luas ya Mas. Betul. Iya, iseng-iseng berhadiah, terus ternyata ternyata sama orang tua juga didukung. Oke, berarti jadi lanjut. dukungan orang tua tuh penting banget gitu ya. Betul. Dan apa sih yang bikin kamu tertarik? Walaupun tadi ya iseng sih ya. Meskipun iseng sih tetap ada kayak emang pengen lanjut sih dari awal, kayak pengen lanjut, entah mau lanjut S1 lagi atau S2 tuh emang dari awal udah pengen. Terus kayak ngelihat kesempatan ada beasiswa, ya udah coba gitu kan. Terus alhamdulillah dapet. Jadi pas didukung juga alhamdulillah, terus kayak ya udah deh lanjut, kayak beneran. Itu alam semesta mendukung ya. Kalau kayak begitu, itu alam semesta programnya, kemudian ada tawaran, kemudian lolos, luar biasa sekali ya. Kemudian kalau misalnya kan baru lulus nih, itu ketika baru lulus, info yang kamu dapat tentang program ini itu setelah kamu lulus atau sebelum sih? Aku dapat info beasiswa dari sebelum, karena ada kelas Mandarin kan, ada kelas Mandarin yang gratis. Oh itu. iya, ada free Mandarin language course-nya juga ya. Betul. Iya. Jadi Keren. Malika ini sudah ikut tiga kali kelas ya. 3 kali. 3 kali. Tiga kali. Setiap pembukaan kelas Malika selalu ikut. Wah, keren. Kelasnya juga banyak ya, udah ada yang online sama offline juga betul. ya. Ih, keren ya. Terus ini kan udah lolos nih. Terus tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan apa? Apa tinggal berangkat aja udah? Ini lagi nunggu visa, Mm-mm. terus udah berangkat. Rencana berangkat kapan? Dari infonya karena nunggu visa semua nih kan, aku sekelas ada 16 orang ya. Ya. Dari 16 orang ini tuh ditungguin visanya bareng-bareng. Mm-mm. Jadi kalau misalkan udah semuanya Mm-mm. itu berangkat. Nah itu karena belum ada info selesai, maksudnya bareng-bareng belum ada yang belum selesai visanya. Mm-mm. Jadi kita tunggu dulu. Oke, berarti tiket dan lain sebagainya belum dipesan ya. Kita nunggu dulu visanya. Ih, keren banget. Tapi apa sih harapannya ketika kamu ikutan program ini? Ceritanya, ya kan baru lulus ya. Kalau baru lulus kan kadang kita tuh berpikir pengen kerja dulu deh gitu, supaya meringankan beban orang tua gitu kan. Tapi kamu malah memilih untuk beasiswa gitu dengan kuliah lagi dan lain sebagainya. Gimana? Harapannya sih karena aku juga niatnya pengen kerja dulu, cuma karena ada kesempatan ini gitu kan, jadi ya udah kita pahit-pahitin dulu, belajar lagi untuk nanti bisa upskilling kan jadinya. Jadi untuk apalagi kan ada kontrak kerja juga. Nah itu jadi kayak baru di tahap itulah baru kayak akhirnya kerja gitu. Jadi emang niat juga untuk upskill sendiri gitu. Oke, berarti sebetulnya mah niatnya mah kerja juga sih ya gitu ya. Cuman ada beasiswanya di mana kamu bisa belajar dulu. Tapi luar biasa ya. Nah, buat Mas Reza nih sama Kak Malika. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang banyak hal, tentang intake base, kemudian program intense program. Nah, sebetulnya value yang bener-bener bisa kita dapat tuh apa sih selain upskilling dan lain sebagainya? Boleh. Kalau dari saya, value yang bisa didapat, pertama mereka bisa bersosialisasi dengan selain warga Indonesia. Iya sih, bener ya, knowledge-nya makin luas ya. Semakin luas, kemudian pola pikirnya mereka akan berkembang, terbuka. Kemudian ditambah lagi mereka pasti pulang bisa bahasa Mandarin. Pasti. Sudah pasti bisa bahasa Mandarin. Saya dituntut untuk berbahasa Mandarin ya di sana. Betul. Ketika mereka melaksanakan magang, kerja, itu mereka harus bisa bahasa Mandarin. Gitu. Jadi itu yang value yang mereka bisa dapatkan. Kemudian ditambah lagi, misalnya karena mereka di sana mendapatkan living allowance, mereka juga magang. Mungkin selisih dari mereka mendapatkan gaji, bisa misalnya mereka mau foya-foya, foya-foya teman-teman. Mudah-mudahan Malika nggak foya-foya ya, ditabung ya Malika ya. Tiba-tiba beli iPhone 18. Iya baru mau rilis kayaknya. Iya kayaknya 2 bulan di sana kayaknya iPhone sudah berganti ya. Wah ya. Ataupun mereka mau berikan
ke orang tua itu juga bisa. Berarti selain maksudnya kan kuliah, magang, kerja, mereka juga dapat buat biaya hidup lah ya, buat Betul. biaya hidup, dan biaya hidupnya juga lumayan Ya. buat mereka sisihkan. Betul. Biaya hidup di Taiwan gimana sih, Mas? Kalau beasiswa yang didapatkan living allowance-nya 10.000 NTD, itu kisarannya sekarang mungkin 5 juta lebih ya. 5 juta lebih. Kalau sepengalaman saya di sana, saya bisa 1 bulan itu paling cuma habis 5.000 NTD, itu sekitar 2.500.000. Oke, berarti ya enak juga ya, maksudnya nggak terlalu mahal kan. Iya. Ada beberapa negara yang ya buat hidup aja kan luar biasa gitu ya. Itu tergantung dari pola spendingnya mereka sih. Jadi kalau mereka emang orangnya boros ya 10.000 nggak akan cukup. Oh iya sih, Mas makan di sana apa aja? Sampai bisa setengahnya itu di saving. Ya jadi Tips buat Malika nih, tips Iya, buat tips. Malika jadi nih. tips, jangan lupa beli mie. Iya ya, bawa Indomie yang Bawa banyak. Indomie. Wah iya bener loh. Karena dulu waktu di asrama saya juga masak, tapi masak yang simple, masak nasi, kemudian beli lauk di sana mungkin telur sekitar 30 NT gitu. Kemudian beli sayur, atau dulu saya punya kayak teko gitu, teko pemanas, berarti bisa masak sayur menggunakan teko itu. Wah bener-bener anak kos lah Bener-bener ya. anak kos. Bener. Yang penting mah gaya hidupnya nih. Oke. Tapi luar biasa ya value yang didapat, selain ya tentu saja ilmu, skill, ada juga yang lain gitu ya yang bisa di saving. Nah kalau Malika nih gimana nih kesiapannya, kesiapannya untuk berangkat? Kalau kesiapannya, aku udah packing baju sih. Udah langsung packing baju, iya mau ikut. Udah kayak beli persiapan alat-alat gitu-gitunya juga udah. Tapi jangan lupa boleh Iya, abon ya, Indomie. abon. Iya nggak sih? Di Taiwan ada aturan mereka tidak boleh membawa Makanan. daging kayak Oh nggak boleh bawa daging. Rendang nggak boleh. Nggak boleh. Ya Allah menangis. Jadi agak riskan kalau mau bawa abon ya. Kornet gitu nggak boleh. Lebih amannya sih tidak usah dibawa. Iya. Nggak menyarankan untuk membawa. Mie boleh. Ini Bu. Iya. Ciki-cikian ya. Ciki-ciki. Coklat. So, ini nyebutin banyak merek teman-teman. Tapi udah siap lah ya untuk berangkat. Nah, tapi pertanyaannya nih, kita kan udah ngejelasin program, kemudian Malika juga udah menjadi salah satu yang oke gitu kan buat ikut. Nah, buat teman-teman yang lain sebetulnya sudah bisa merencanakan gak sih? Kayak misalnya dari teman SMA nih, teman-teman SMA atau SMK yang memang tertarik, kayaknya saya mau beasiswa, boleh banget ke Bina Insani, iya nggak sih? Iya betul. Kamu daftar ke Bina Insani, kemudian nanti kamu ikutan program ini, ya nggak sih? Dan ya mudah-mudahan ada yang berubah ya, Mas Reza. Kemudian kalau misalnya kamu nih yang lagi menempuh masa studi di Bina Insani, boleh banget kamu selesai dulu sampai skripsi gitu kan, dan jadi alumni, nanti kamu ikutan daftar kayak Malika sekarang gitu kan. Dan pertanyaannya nih, gimana dan kemana kalau saya mau tahu info lebih lanjut terkait program ini? Untuk teman-teman mahasiswa alumni ataupun yang masih SMA Ataupun yang masih SMA untuk merencanakan program untuk ya. merencanakan benar-benar. program. Office kami ada di 3 lokasi. Iya. Kami ada di Surabaya, di Ubaya, kemudian kami ada di Bangka Belitung, di Politeknik Bangka Belitung, kemudian terakhir kami ada di Bekasi, Universitas Bina Insani. Tentu saja di Universitas Bina Insani. Jadi buat teman-teman yang memang mau merencanakan gitu kan, baik dari SMA, kan SMA juga ya kadang kalau ditanya mau gimana udah ini nggak tahu, kan banyak yang kayak gitu. Mending kalau misalnya nggak tahu, kalian bisa datang ke Universitas Bina Insani, ketemu Mas Reza dan merencanakan.
program-program yang bisa diikuti gitu ya. Jadi selain di Bina Insani bisa daftar kuliah juga, teman-teman juga bisa dapat value untuk daftar program Intake base ini. Benar nggak Mas Reza? Ya, betul sekali. Nah, buat teman-teman mahasiswa disegerakan untuk segera skripsi dan selesai gitu ya, supaya bisa menyusul Kamalika ini ke Taiwan. Iya nggak? Tunggu, guys. Ya, boleh tips and trick biar tetap semangat gitu hatinya. Tips and trick. Sebenarnya aku juga nggak punya tips khusus ya dari aku sendiri. Cuma karena syarat utamanya itu ada sertifikat bahasa Inggris, jadi bisa belajar bahasa Inggris dari sekarang. Biar nanti tes TOEIC-nya nilainya bagus. Intinya belajar bahasa Inggris, bukan intinya kacamata ya. Tolonglah kacamata Robi. Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kacamata, mama udahlah. Ya, jadi intinya yang mungkin dipersiapkan itu belajar bahasa Inggris. Karena ketika daftar itu harus ada sertifikat bahasa ya. Betul. Baik itu TOEIC, TOEFL Atau IELTS. ya, dan itu ada minimal nilainya. Betul. Dan balik lagi, kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya, itu bisa banget ke Mas Reza, dan official-office-nya ada di Universitas Bina Insani. Betul? Ya. Boleh nomor teleponnya kali ya? Nanti dicantumin kali ya. Kalau enggak, boleh ke DM ke Universitas Bina Insani buat tahu informasi lebih lanjut. Nah, dari Mas Reza nih, gimana buat menyemangati anak-anak yang kayak tadi belum tahu mau kemana, tiba-tiba ada program ini, gimana tuh? Kami butuh semangat. Untuk teman-teman yang bingung belum tahu arah tujuan, kami dari Intake Base membuka seluas-luasnya untuk kalian bisa mendaftar beasiswa ke Taiwan. Jadi program ini adalah program yang sangat baik. Kami akan membimbing kalian, kami akan membuatkan sosialisasi untuk kalian supaya kalian punya gambaran bagaimana program ini, bagaimana Taiwan seperti apa. Jadi teman-teman bisa persiapkan diri dokumennya. Jauh usah bimbang, ke Taiwan aja. Nggak usah bimbang, ke Taiwan aja. Itu udah kayak closing banget gak sih? Jadi kalau misalnya teman-teman galau nih, kayak pengen ikutan beasiswa tapi sekarang kan lagi rame gitu ya, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Karena dimanapun, saya rasa ya, dimanapun negaranya, dimanapun teman-teman berkuliah, yang penting teman-teman mau untuk merubah diri teman-teman, bukan begitu? Betul. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Dan selain di official office, kita juga ada di website ya Mas Reza ya. Ya, betul. Nanti kita bakalan nambahin link website yang mungkin bisa teman-teman akses. Mungkin itu dari kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.